Sahabat Hikmah pasti tidak asing lagi dengan pisau. Aneka jenis pisau seringkali kita pakai untuk berbagai aktivitas memotong, seperti pisau daging, pisau untuk mengiris bumbu masak, hingga pisau untuk mengupas buah dan sayur. Berbeda-beda dan bermacam bentuknya. Selain pisau dapur, ada juga golok yang juga banyak manfaatnya. Dan inilah kakek Katsari, orang di balik tajamnya pisau dan golok. Ya, beliau adalah orang yang menawarkan jasa asah pisau keliling. Ia sudah menjalani pekerjaan ini sejak 44 tahun silam. Masya Allah. Kakek 66 tahun ini tinggal di sebuah kos-kosan kecil di kawasan Klender, Jakarta Timur. Bersama istri dan seorang anak laki-lakinya, kakek Katsari setia berkeliling menjadi pengasah pisau untuk mencari nafkah. Nah, awalnya saya sebelumnya penyakitan, nyari yang enteng membawanya, jadi milih ngasah pisau supaya jangan bawa berat-berat nggak bisa. Jadi milih pisau. Nyari jualan lainnya kan harus ada modal. Itu kan kita bisa nyewa, waktu awal dulu kita nyewa. Tahun 78 tuh nyewa Rp200 sehari. Iya, kakek Katsari sudah lama menderita asma dan darah tinggi. Ia pun harus mengkonsumsi obat supaya tetap kuat beraktivitas. Meski fisiknya tak sehat, kakek asal Cirebon ini tetap giat berjualan. Ia yakin Allah akan membukakan pintu rezeki bagi umatnya yang giat bekerja. Kakek Katsari bisa menempuh puluhan kilometer untuk mencari pembeli pisau dan orang yang membutuhkan jasa asah pisau. Namun kondisi tubuh yang sakit dan usia tua membuat kakek Katsari sering lelah luar biasa saat bekerja. Pernah suatu waktu, kakek merasa lemas, pusing, dan sesak nafas. Tubuhnya tidak kuat lagi bertahan. Ia pun jatuh. Pernah sekali, waktu di Perupung, pas muter, pusing. Jadi jatuh, untung aja nggak di got. Di sini depan warung ada bangku, ya udah nyender di situ. Untungnya aja kayak gitu. Kalau ini udah gotnya dalam banget. Perjuangan kakek Katsari tidak sampai di situ saja. Seringkali saat mendapat pelanggan yang ingin mengasah pisau, kakek mendapatkan ujian tersendiri. Tidak sedikit yang menawar harga, meskipun jasa asah pisaunya sudah terbilang murah, yaitu sebesar 10.000 untuk satu pisau. Pernah sekali waktu masih awal kita masih belajar, namanya juga belajar. Kita nawarin sekian, dia nawar nggak sesuai. Tapi tetap aja, namanya kita orang belajar, tetap aja dimarahin, bayarnya nggak sesuai waktu perjanjian. Akhirnya diomelin juga. Karena juga orang ya, ada yang baik, ada yang enggak. Sedih Pak? Ya, pastinya sedih. Pak, pisau Pak. Iya. 3 ya Pak? Iya. Berapa Pak? 3? 15.000. Gak bisa kurang Pak? 10 Pak? Ya udah, potong lagi lah. Saya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Suka duka tak dapat dilepaskan dari kehidupan kakek Katsari sebagai seorang penjual dan pengasah pisau. Tidak sedikit pelanggan sering memakai jasa asah pisaunya karena menyukai hasil kerjanya yang bagus. Ya udah beberapa kali sih Kak. Hasilnya juga bagus. Dan bisa ditawar dia bapaknya. Biasanya kan kalau tukang pisau yang lain nggak bisa tuh, tetap kekeh harga segitu aja. Nah bapak ini tuh bisa ditawar, enaknya begitu Kak. Selain menawarkan jasa asah pisau, kakek Katsari juga menjual beragam jenis pisau, mulai dari pisau dapur, pisau pemotong daging, hingga golok. Harganya pun bervariasi tergantung jenis, ukuran, dan kualitasnya.
Namun yang pasti, yang membuat pelanggan senang, semua pisau yang dijual masih cukup terjangkau harganya. Ya, tergantung dari harganya sih ya. Kualitasnya juga tuh. Kalau yang 10.000 ya begitu. Nggak kuat buat motong daging. Kalau yang 15 lumayan dah. Kalau yang 30 tuh baru tuh kuat tuh buat apaan aja tuh. Meski sudah punya sejumlah pelanggan tetap, hasil dari menjual dan mengasah pisau yang kakek dapatkan sangatlah pas-pasan. Bahkan tak jarang, kakek tidak mendapatkan pembeli sama sekali. Selamat malam. Saya udah capek sebetulnya sih. Kita kerja dari tahun 76 di sono di Keranji, ya, tapi masih belum keluarga. Lah mulai ini 78, harus tuh bekerja. Sampai sekarang masih kayak gini aja. Tapi ya saya nerima apa adanya sih. Allah ngasihnya kayak gini ya, saya nerima aja lah. Yang penting kita dikasih sehat, umur panjang, masih kasih rezeki. Gede kecilnya saya nerima apa adanya aja. Gitu. Alhamdulillah, kakek Katsari masih memiliki sosok istri setia yang selalu mendampingi serta mendukung dirinya. Juga sang anak lelaki yang tinggal bersamanya, Edi, banyak membantu kakek dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan sang istri. Sehari-hari, Edi mencari nafkah dengan menjadi seorang tukang servis payung keliling. Dari situlah, pria 39 tahun ini bisa membantu menafkahi kakek Katsari. Sudah 10 tahun lebih, Edi bekerja sebagai tukang servis payung. Bakat keterampilan tangan kakek Katsari seakan menurun kepadanya. Belajar sama teman-teman, ya kadang-kadang sama bapak. Tapi ya pertama sih sama temen dulu. Nah terus bapak sambil ngasih nunjukin caranya begini itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya nyabis payung lancar. Servis payung. Bermodal keterampilan tangan dan sejumlah alat, Edi menawarkan jasanya. Ia berjalan kaki sejauh mungkin untuk mendapatkan uang dari siapa saja yang membutuhkan servis payung. Jasa servis payung yang ditawarkan Edi sangat lengkap, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Selain itu, harganya juga cukup murah. 15 ini. Boleh dikerjain di sini ya. Ibu-ibu di komplek menjadi salah satu pelanggan yang banyak memakai jasanya. Salah satunya adalah Bu Tuti. Ketika ada payung rusak di rumahnya, tanpa ragu ia akan meminta Edi untuk memperbaiki payungnya. Servis payung servis. Ia tak segan untuk memberikan servis payung gratis kepada pelanggan yang tidak berpunya. Saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, sedekah mana yang lebih besar pahalanya? Beliau menjawab, engkau bersedekah pada saat masih sehat, namun dalam kondisi sulit harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masalah rezeki, insya Allah ada yang balas. Kalau bukan sama nenek itu juga pasti yang lainnya ada. Gede kecilnya ya kita syukuri. Sahabat Hikmah, mencari nafkah halal adalah sebuah kewajiban. Apapun jenis pekerjaannya, bekerja jauh lebih mulia daripada mengemis. Bahkan orang fakir yang menjadi tulang punggung keluarga punya keutamaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Allah menyukai orang fakir yang apik dan menjadi tulang punggung keluarga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari kisah Pak Udin dan kakek Katsari, kita bisa mengambil pelajaran tentang perjuangan manusia menjaga izzah atau harga dirinya dengan bekerja menjadi tulang punggung keluarga, bahkan tetap bisa bersedekah meski dalam kondisi sulit.
Semoga tayangan hikmah kali ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Meraih hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.